teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang konseling kelompok. Apa sih konseling kelompok? Apa manfaat dan tujuan dari konseling kelompok? Dan apa asas-asas dari konseling kelompok? Jangan lupa ditonton sampai habis ya teman-teman. Yang pertama, apa sih itu konseling kelompok? Secara etimologis, istilah konseling berasal dari kata konsel yang diambil dari bahasa Latin, yaitu consilium. Arti consilium yaitu bersama atau bicara bersama-sama yang dirangkai dengan menerima atau memahami. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konseling adalah pemberian bimbingan oleh yang ahli kepada seseorang dengan menggunakan metode psikologis dan sebagainya. Konseling juga disebut sebagai pengarah atau juga penyuluhan. Jadi, konseling kelompok adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh para ahli yang disebut konselor kepada beberapa individu yang tergabung dalam suatu kelompok kecil dengan mempunyai permasalahan yang sama dan membutuhkan bantuan yang bermuara pada terselesaikannya masalah yang sedang dihadapi oleh segenap anggota kelompok. Selanjutnya, apa sih fungsi dan tujuan dari konseling kelompok? Konseling kelompok mempunyai dua fungsi. Fungsi pertama yaitu preventif. Fungsi preventif adalah layanan konseling yang diarahkan untuk mencegah terjadinya persoalan pada diri sendiri. Konseling kelompok bersifat pencegahan dalam arti bahwa individu yang dibantu mempunyai kemampuan normal atau fungsi secara wajar di masyarakat. Fungsi yang kedua yaitu fungsi kuratif. Fungsi kuratif adalah layanan yang diarahkan untuk mencegah persoalan yang dialami individu. Konseling kelompok bersifat penyembuhan dalam pengertiannya membantu individu untuk dapat keluar dari persoalan yang dialaminya dengan cara memberikan kesempatan, dorongan, juga pengarahan kepada individu untuk mengubah sikap dan perilakunya agar selaras dengan lingkungannya. Selanjutnya, yaitu tujuan konseling kelompok. Tujuan konseling kelompok adalah agar suasana menjadi lebih terbuka dan jujur terhadap diri sendiri dan orang lain. Belajar mempercayai diri sendiri dan orang lain, berkembang untuk lebih menerima diri sendiri, belajar berkomunikasi dengan orang lain, belajar untuk lebih akrab dengan orang lain, dan meningkatkan kesadaran diri sehingga akan merasa lebih bebas dan tegas dalam memilih. Selanjutnya, kita masuk pada asas-asas dalam konseling kelompok. Asas pertama yaitu asas kerahasiaan. Dalam konteks konseling kelompok, asas kerahasiaan mengacu pada prinsip menjaga kerahasiaan informasi yang dibagikan oleh anggota kelompok selama sesi konseling. Hal ini membantu menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anggota kelompok untuk berbicara terbuka tanpa takut informasi pribadi mereka akan tersebar. Kepercayaan dan penghormatan terhadap privasi anggota kelompok menjadi fokus utama. Selanjutnya yaitu asas kesukarelaan. Di dalam konseling kelompok, asas kesukarelaan mengacu pada prinsip bahwa partisipasi anggota kelompok harus didasari pada kemauan dan pilihan mereka sendiri. Anggota kelompok memiliki kebebasan untuk terlibat atau keluar dari sesi konseling kelompok sesuai dengan keinginan mereka. Selanjutnya yaitu asas keterbukaan. Asas keterbukaan dalam konseling kelompok mengacu pada kemampuan anggota kelompok untuk berbagi pikiran, perasaan, dan pengalaman mereka secara terbuka dengan anggota kelompok lainnya. Keterbukaan memainkan peran penting dalam membangun saling pengertian dan dukungan di antara anggota kelompok, serta menciptakan lingkungan yang memungkinkan pertumbuhan pribadi dan perubahan. Selanjutnya, yaitu asas kegiatan. Dalam konteks konseling kelompok, asas kegiatan merujuk pada prinsip-prinsip dasar yang membimbing pelaksanaan sesi konseling kelompok. Asas kegiatan ini mencakup hal-hal seperti saling menghargai, kepercayaan, kerahasiaan, partisipasi aktif, dan dukungan antar anggota kelompok. Prinsip-prinsip ini membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan anggota kelompok dalam konteks konseling. Selanjutnya, yaitu asas kenormatifan. Dalam kegiatan konseling kelompok,
Setiap anggota kelompok harus dapat menghargai pendapat orang lain. Jika ada yang ingin mengeluarkan pendapat, maka anggota yang lain harus mempersilahkannya terlebih dahulu, atau dengan kata lain tidak ada yang berebut. Selanjutnya yaitu asas kekinian. Masalah yang dibahas dalam kegiatan bimbingan kelompok harus bersifat sekarang. Maksudnya, masalah yang dibahas adalah masalah yang saat ini sedang dialami yang mendesak, yang mengganggu keefektifan kehidupan sehari-hari, yang membutuhkan penyelesaian segera, bukan masalah 2 tahun yang lalu ataupun masalah waktu kecil. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan tentang konseling kelompok? Apa itu konseling kelompok? Apa fungsi dan tujuan dari konseling kelompok? Dan apa aja sih asas-asas dari konseling kelompok?